Persaingan antara tiga bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto semakin ketat. Sejumlah lembaga survei pun ramai merilis hasil elektabilitas terkait bakal capres tersebut. Salah satunya adalah Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, merilis hasil survei terbarunya yang disiarkan secara virtual pada Rabu 23 Agustus 2023. Survei tersebut dilaksanakan secara nasional pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023. SMRC melakukan survei terhadap 3.710 responden di seluruh provinsi di Indonesia. Survei tersebut disampaikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Dari hasil survei simulasi pilihan tertutup 3 nama baca pres, nama Ganjar Pranowo unggul di posisi pertama. Ganjar menduduki posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 35,9%. Sementara Prabowo di posisi kedua dengan jarak tak jauh dari Ganjar. Prabowo mendapatkan elektabilitas 33,6%, sementara Anies mendapatkan 20,4%. Sedangkan yang belum menentukan pilihan terhadap bakal capres terdapat 10,1%. Lebih lanjut, Denny menyampaikan bahwa tren elektabilitas Ganjar menguat saat dideklarasikan sebagai capres pada awal April 2023. Setelah deklarasi tersebut, elektabilitas Ganjar naik 6% dari 33,2% menjadi 39,2%. Sementara elektabilitas Prabowo menguat pada pertengahan Juli, di mana saat itu ia mendapat elektabilitas dari 31,5% menjadi 37,8%. Jadi responden kita tanyakan pilihan kepada calon presiden jika yang maju hanya 3 nama. Yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah, jika 3 nama ini yang maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan ketika survei, Ganjar mendapat 35,9%, ya. Kemudian Prabowo Subianto 33,6%, Anies 20,4%, dan yang belum tahu ada 10,1%. Lagi-lagi Mas Aidiman, ini juga selisihnya sangat ketat antara Ganjar dan Prabowo. Selisihnya hanya 2,3%, gitu ya. Di bawah margin of error. Di bawah selisih 2 kali margin of error yang kita butuhkan untuk bisa menyimpulkan secara meyakinkan apakah memang unggul atau tidak. Tetapi keduanya kita bisa yakin unggul secara meyakinkan atas Anies Baswedan. Ya, 20,4%. Nah, ini trennya. Kemudian kita lihat juga bagaimana fluktuasi, bagaimana dinamika dukungan kepada ketiga calon. Kalau 2 tahun yang lalu pada Mei 2021 Pak Prabowo yang warna kuning itu berada di atas 34,1%, lalu Ganjar nomor 2, Anies nomor 3. Sekarang posisinya itu Ganjar di atas, lalu Prabowo dengan jarak yang sangat ketat, dan Anies nomor 3. Sempat Anies misalnya berada di atas Prabowo sedikit gitu ya, walaupun tidak besar, 28,1% banding 26,1% pada survei Desember. Bahkan selisih 2% juga pada survei, ya 2 kali survei di bulan Desember itu sangat ketat, ya. Tapi masuk pada 2023, Anies dan Prabowo itu sudah berpisah kira-kira. Prabowo menguat dari Desember ke Agustus ini, sementara Anies cenderung melemah, gitu ya, cenderung melemah. Ganjar fluktuasi, sebagaimana top of mind tadi, di sini juga terlihat. Di survei akhir April, pasca ia dideklarasikan sempat menguat ke 39,2%, lalu mengendur ke 30,8%, kemudian rebound ke 35,9% di survei terakhir.